طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما بتقواها. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul qanaati wal afafi wal iqtisad. Bab tentang qanaah wal afaf, melindungi diri dari banyak meminta, wal iqtisad, dan hidup sederhana. Lagi-lagi nasihat, lagi-lagi bicara ilmu. Apa sih nasihat melulu? Apa sih ngaji melulu? Hanya orang-orang yang beriman yang senang dengan nasihat. Hanya orang-orang yang beriman yang senang dengan ilmu. Hanya orang dunia yang senang dengan duit. Iya. Kalau orang akhirat nggak suka sama duit. Sukanya dengan ibadah. Apa-apa yang dijadikan ibadah dia suka tuh. Kalau cuma duit aja nggak dijadikan ibadah, dia nggak suka. Nah begitu juga dengan nasihat dan ilmu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena yang menerima manfaat peringatan itu adalah orang mukmin. Al hikmatu dhallatul mu'min. Al hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu hikmah itu adalah barang hilang berharganya orang mukmin. Aina wajadaha akhazaha, dimanapun dia dapetin dia suka mengambilnya. Jadi karena ilmu ini barang kita orang mukmin, karena nasihat ini adalah barangnya orang mukmin yang hilang, maka dia suka mendengarkan nasihat. Suka apabila mendapatkan tambahan ilmu. Allah. Sekarang bahasan kita setelah bab fadilah zuhud dan berlapar-lapar dan makanan yang kasar, ya. Ini berkenaan tentang sikap hati, qanaah, menerima puas apa yang Allah berikan, wal afaf, tidak meminta, wal iqtisad, dan hidup sederhana, fil ma'isyah, di dalam kehidupan, wal infaq, dan bagus anjuran berinfak, wa zammi su'al min ghairi darurah, dan celaan terhadap suka minta-minta tanpa hajat darurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah apa yang melata di muka bumi ini kecuali sudah atas Allah lah penanggung rezekinya. Jadi udah merasa puas karena Allah tanggung, udah puas aja udah. Karena nggak bakal lebih, bahkan satu beras itu dikatakan sudah ada namanya di situ buat siapa yang nyuap, buat siapa yang nelen, buat siapa yang makan. Karena sudah yakin bahwasanya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak perlu meminta kepada manusia, menghinakan diri. Karena dia sudah yakin semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyederhanakan kehidupan ini dengan menyederhanakan keinginannya. Karena dia tahu kebutuhannya bakal pasti Allah penuhi. Satu ayat ini sudah menjawab 3 kehidupan, 3 kasus kehidupan. Sikap qanaah, sikap afaf, dan sikap iqtisad fil ma'isyah. Wa qala ta'ala للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
Ini ayat tentang afaf, menahan diri dari meminta-minta. Jadi Allah puji tuh, dia butuh tapi menahan diri untuk meminta. Itu Allah puji. Sebelum masuk kepada darurat. Sekarang lagi habis banget duit ini nih. Ya. Lagi habis banget beras ini nih. Ya. Tapi belum sampai besok baru sudah ketar-ketir. Kalau sekarang sih lapar sekarang tengah malam masih cukup masih. Enggak, belum saatnya dia minta tolong. Tahan. Itu namanya afaf. Orang-orang yang seperti ini itu dapat pujian. Duit udah habis, enggak dikirimin lagi sama orang tua dengan minta. Kenapa? Ya, enggak ada kitab yang perlu dibeli, odol masih ada, sabun masih ada, ya. Enggak ada yang perlu diminta sama orang tua. Makan, ya insya Allah ada aja rezekinya. Dia enggak minta tuh, afaf. Maka dapatkan afaf selama kamu masih di pondok. Allah puji nih, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Pujian Allah kepada orang-orang fakir yang ditahan fi sabilillah, yang dikandangi, yang ditahan, yang menahan diri dalam jihad. Nah, termasuk juga ini di pondok uhsiru fi sabilillah juga, ditahan di jalan Allah. Ada orang ditahan di jalan Allah, perang, berjuang fi sabilillah. Ini juang fi sabilillah dalam talib ilm. La yastati'una darban fil ardi, la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu memukul di muka bumi. Maksudnya nggak bisa melakukan perjalanan berdagang. Darban tu aizihaban bitijarah listighalihim bil jihad. Karena mereka sibuk dengan urusan jihad, jadi nggak bisa dagang. Ada orang-orang fuqara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tertahan karena urusan agama sehingga nggak bisa melakukan perdagangan di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham menganggap mereka itu orang kaya karena nggak kerja. Kerja fisabilillah aja, ngaji aja, ngajar aja. Disangka orang karena dia nggak kerja dia kaya. Minat ta'affuf, padahal bukan kaya mereka itu kata Allah, tapi at-ta'affuf. Karena mereka menjaga diri daripada meminta. Afaf, apik mereka punya jiwa. Jadi orang bilang itu nggak lemes. Apa-apa minta. Kalau udah kebutuhan kepepet banget, udah kepaksa tuh baru dah. Ini belum apa-apa dia minta. Jadi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ini Allah puji banget orang seperti itu. Dan kalian saja yang tahu keadaan diri kalian dengan Allah. Mana batas kamu sudah kepepet, mana batas yang kepepet banget. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa lihat, kamu bisa kenali mereka bisimahum dari wajah mereka, minat takhasyu' wa asar juhdi wa dhaiq. Mereka ada penampakan khusyuk dan asar al-juhdi wa dhaiq. Jadi kelihatan di wajah mereka tuh rada-rada pucat dikit. Kemudian juga ada asarus sujud. Nampak wajah mereka itu tenang ada, tapi tetap penampilan fisik itu secara zahir tampak kalau mereka ini lapar, tampak kalau mereka ini butuh makan, tapi mereka nggak minta. Jadi Allah bilang sebenarnya kamu kalau mau perhatikan mereka itu wajah mereka tuh kelihatan banget mereka dalam keadaan lapar,
Tapi kalian menyangka mereka orang kaya, nggak butuh bantuan. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka nggak minta-minta sama orang dengan ilhafa, ilhaan. Artinya mohon-mohon banget gitu. Jadi kalau mereka dikasih ya alhamdulillah ya. Wal ayah tahtamilu nafyu su'al anhum jumlatan fayakunu min nafil muqayyad wa hadza ma alaihi al-jumhur. Ayat ini menjelaskan bahwasanya betul-betul orang ini memang meniadakan dirinya dari meminta-minta secara total. Allah. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Wa yahtamilu anna su'alahum wa yuhtamal, ada pula kemungkinan mereka juga kadang bisa meminta. In sa'alu an mazidil hajah la yalhulun. Dan mereka apabila meminta jauh daripada kelebihan daripada hajat. La yazharu lahum su'al bal huwa qalil. Artinya mereka jarang sekali meminta. Jarang sekali. Itu yang dimaksud dengan la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi karena sangat jarangnya dianggap sama sekali enggak meminta. Itu menurut pendapat ahli tafsir yang lain. Tapi menurut pendapat jumhur yang pertama, benar-benar mereka enggak pernah minta. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ada pula orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu apabila berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, enggak kelebihan, enggak kekurangan. Artinya lam yusrifu itu lam yufritu hatta yudayyu haqqan najizan aw iyalan aw nahwa. Mereka kalau berinfak enggak kelebihan, enggak melewati batas. Maksudnya enggak melewati batas itu gegara infak lalu keluarganya terlantar. Itu namanya lam yusrifu yang dimaksud. Walam yaqturu, dan mereka juga tidak kelebihan di dalam pelit. Wa kana baina zalika qawama. Mereka bertindak selalu qawama ay wasatan wa adlan. Selalu moderat, selalu di tengah, balance. Jadi pandai mengatur perekonomian. Ada buat bersedekah, berinfak, ada buat keluarga. Jadi balance. Ini iqtisad namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka semua hamba yang aku cipta, jin dan manusia tadi, rezeki sedikit pun. Wa ma uridu ay yut'imuni, dan tidak pula aku menginginkan mereka memberi aku makan. Jadi enggak ada kebutuhan apa-apa Allah kepada kita. Allah menciptakan kita hanya untuk diuji mau mengabdi atau tidak. Maka dari segala fasilitas ini itu bisa dijadikan sabab untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keadaan bisa dijadikan sabab untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kehabisan rezeki sehingga pelit. Jangan takut enggak kebagian rezeki sehingga menghinakan diri dengan meminta-minta. Dan bersyukurlah
kepada Allah, senantiasa Allah akan tambahkan rezekinya dan plus diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini kalau dibaca itu semuanya mengarahkan kita untuk bersikap qanaah wal afaf wal iqtisad fil ma'isyah. Yang siapa orang bisa bersikap itu dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sendiri kalau Allah yang memuji itu berarti dapat tingkatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang telah mengabdi secara sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti dia adalah hamba, yang mengerti Allah adalah Khalik-Nya. Iqra. Allahumma ja'alna minhum. Iqra.